Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan buku Critical Thinking and Problem Solving. Di sini kami mengambil tema Critical Reasoning Advanced Level. Di grup 2 kita ada beranggotakan saya sendiri, Arihat, ada Marita, Kurnia, Maya, Yosua, Jerni, Udiana, dan terakhir Santi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Jerni. Jadi, saya akan memulai dari yang pertama, yaitu yang pertama agenda style. Yang pertama yaitu pengertian pemikiran kritis, kedua logika kritis, ketiga manfaat, keempat kesimpulannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Udiana. Di slide selanjutnya adalah penalaran kritis, yang mana berpikir kritis ini merupakan salah satu soft skill yang diperlukan dalam peningkatan karir atau dalam memimpin tim. Manfaat berpikir kritis seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan yang sukses. Berpikir kritis sendiri ini adalah berpikir logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Robert Ennis menyimpulkan, berpikir kritis sendiri adalah penalaran tentang keyakinan dan tindakan yang masuk akal, yang berfokus pada memutuskan apa yang dipercaya atau dilakukan. Dengan kata lain, berpikir kritis ini merupakan kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang didapatkan tidak biasa dan sesuai dengan fakta yang ada. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yosua. Oke, pada slide ini kita akan membahas cara melatih pemikiran kritis. Yaitu ada 4 cara. Yang pertama, yaitu selalu bertanya. Seperti pepatah bilang, yaitu jangan malu untuk bertanya, maka akan sesat di jalan. Nah, cara yang bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis Anda, yaitu dengan cara selalu bertanya. Yaitu menanyakan informasi apapun yang Anda terima kepada seseorang atau yang lebih mengetahui dan yang lebih memahami. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Jika selama ini Anda malas untuk mendengarkan, baik itu pembicaraan motivator atau berita dan lain-lain, maka segeralah berubah. Berpikir kritis bisa dimulai jika Anda mau mendengarkan dengan baik dan seksama. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga memahami serta merespon pembicara. Cara yang ketiga yaitu melalui evaluasi fakta yang ada. Dengan mengevaluasi fakta yang berkaitan dengan informasi yang ada, yang Anda dapatkan, pastikan fakta-fakta tersebut dapat dipertanggungjawabkan, kredibel, dan terpercaya. Yang keempat, yaitu mencari alasan yang logis. Dengan hanya berdasarkan katanya atau kata orang, kemudian Anda menentukan sebuah keputusan, maka berusahalah selalu untuk mencari alasan yang logis dari suatu masalah dari sumber yang kredibel juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada 4 langkah dasar dalam menerapkan pemikiran kritis dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan. Dalam melakukan identifikasi permasalahan tidak sesederhana yang dibayangkan. Terkadang apa yang kamu rasakan sebagai masalah mungkin tidak menjadi benar-benar sebuah masalah dan melainkan hanya sebuah kesalahpahaman. Kamu harus mampu mendefinisikan masalah dengan jelas dan menyatakannya dalam sebuah kalimat deklaratif. Yang kedua, ada brainstorming solusi. Untuk menemukan sebuah solusi, kamu dapat melakukan brainstorming dengan diri sendiri, teman, atau bahkan grup besar. Saat melakukan brainstorming, jangan pernah menolak ide atau pemikiran secara cepat, karena kamu tidak pernah tahu bagian dari solusi mana yang mungkin ternyata membantu. Yang ketiga, memilih solusi terbaik. Untuk memilih solusi terbaik, kamu perlu menyesuaikan solusi tersebut dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Karena apa yang berhasil dalam satu situasi mungkin tidak berfungsi dalam situasi lainnya. Yang terakhir, ada implementasikan solusi.
Penting untuk dipahami bahwa sehebat apapun solusi yang dihasilkan, jika tidak mampu diterapkan dengan baik, maka tidak akan menghasilkan jalan keluar yang tepat. Key points-nya adalah pemecahan masalah dimulai dengan pemeriksaan kritis terhadap suatu masalah. Apakah ini benar-benar masalah? Yang kedua, menerapkan pemikiran kritis dalam suatu masalah mengharuskannya diperiksa dari berbagai perspektif. Yang terakhir, dalam tahap brainstorming, penyelesaian masalah penting untuk tidak menolak ide apapun terlalu cepat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada barrier to critical thinking. Pernahkah kamu membuat penilaian tentang seseorang berdasarkan apa yang orang lain katakan kepada kamu, dan kemudian mendengar sisi lain dari cerita itu? Kita semua pernah membuat keputusan yang kemudian kita sesali karena dalam prosesnya tidak menggunakan cara berpikir kritis. Inilah ada beberapa hambatan utama untuk berpikir kritis. Yang pertama itu ada ego. Ego ini adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri dan mencakup pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua ada group think. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Yang terjadi ketika kita cenderung ingin menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan dan sebagai hasilnya kita menderita bias kelompok. Lalu yang ketiga ada assumption. Ini adalah sebuah keyakinan tanpa bukti yang cukup atau pembenaran pada ide yang diyakini. Lalu yang keempat ada wishful thinking, yaitu percaya bahwa sesuatu itu benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar. Lalu yang kelima ada relativism. Kita mengabaikan ide karena meyakinkan bahwa kebenaran hanyalah masalah opini. Ini bisa terjadi karena kebenaran berbeda dari apa yang kita ketahui atau kita tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya ada confirmation bias yang terjadi ketika kita tidak menerima ide atau kebenaran baru karena tidak sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Lalu yang terakhir ada poor communication. Ini adalah saat kamu tidak mampu dan memilih untuk tidak berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan kunci yang akan memberikan keputusan. Ini terjadi karena kamu tidak memiliki informasi untuk digunakan dalam membuat keputusan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Marita. Oke, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom, sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Cardwell 2021, terdiri atas kemampuan. Yang pertama ada mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah. Ada menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Soal HOTS merupakan instrumen pengukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal HOTS pada konteks asesmen mengukur berbagai kemampuan. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Manfaat berpikir kritis. 1. Menjadi lebih open-minded. Salah satu manfaat berpikir kritis adalah dapat lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua, meminimalkan salah persepsi. Jika kamu tak terbiasa berpikir kritis, salah persepsi akan jadi tantangan terbesar.
Yang ketiga, mampu berkomunikasi lebih baik. Secara tidak langsung, berpikir kritis bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir, mudah menyelesaikan masalah. Berpikir kritis juga bisa membuat kamu lebih mudah menyelesaikan masalah. Pasalnya, kamu akan menemukan benang merah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Kemampuan berpikir kritis ini juga bisa membantu kamu untuk mencari solusi. Dengan kata lain, berpikir kritis bisa meningkatkan kemampuan problem solving kamu. Next. Critical summary. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dipercayai. Yang kedua, 4 keterampilan inti dalam berpikir kritis adalah rasa ingin tahu, kreativitas, skeptisisme, dan kerendahan hati. Dan yang terakhir, pemikir kritis yang baik mampu menemukan pertanyaan penting, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, menghadirkan kesimpulan yang masuk akal, tetap berpikiran terbuka dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Oke, berikut sudah kami jabarkan beberapa poin-poin mengenai critical thinking dan problem solving. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.